kaum muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, para asatiz yang terhormat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita di tema terakhir, saya dipercayakan sama Ustadz Abdullah Ramadan untuk membawa tentang judulnya membersihkan jiwa menyambut bulan Ramadan. Membersihkan jiwa menyambut bulan Ramadan. Dan ini sebagai catatan untuk teman-teman semua, bahwasanya diminta sama saya diminta sama Ustadz Abdullah Ramadan untuk mengisi materi, dan saya bilang sama beliau, antum saja Ustadz, saya yang masih muda di antara seluruh asatidz di sini di Morowali, makanya saya bersedia saja untuk jadi moderator. Tapi Ustadz Abdullah Ramadan dalam tanda petik ya meminta kami supaya mengisi materi ini di akhir pembahasan, supaya ya bukan melengkapi ya, karena kalau melengkapi berarti materinya Ustadz Andi itu kurang. Padahal materi beliau itu Masya Allah luar biasa, dan materinya Ustadz Hasbullah itu sudah mencukupi. Sedangkan saya di sini hanya untuk sebagai pengingat dan penasihat saja, bukan sebagai pelengkap dari kedua asatidz tersebut. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah jaga Ustadz Andi dan Ustadz Hasbullah. Jadi pada kesempatan malam hari ini, hadirin, kita hanya akan memberikan satu buah kalimat dari salaf, untaian kata dari salaf yang akan menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini, berkaitan dengan menyucikan jiwa menyambut di bulan Ramadan. Sebelum kita mengetahui kalimat salaf tersebut, kita harus berkenalan dulu dengan siapa ulama salaf tersebut yang mengucapkannya. Karena tidak kenal, maka tidak sayang. Maka sebelum kita menjelaskan tentang untaian nasihat dari ulama salaf ini, maka ada baiknya kita akan berkenalan dengan ulama tersebut. Nama beliau, hadirin sekalian, ulama tersebut adalah Amr bin Qais. Amr bin Qais. Saya menulis di chat Zoom, bisa dibuka semua. Hadirin sekalian, beliau merupakan ulama tabi'ut tabi'in. Ulama yang pernah bertemu dengan tabi'in. Yang dimana Amr bin Qais ini, hadirin sekalian, merupakan ulama yang luar biasa. Kalau kita mau tahu siapa atau bagaimana keilmuan beliau, maka perhatikan saja siapa muridnya. Dan salah satu murid dari Amr bin Qais ini, rahimahullah, adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam pakar hadis nomor 1 di kalangan tabi'ut tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri merupakan ulama hadis yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpin orang beriman dalam masalah hadis. Allah. Maka Amr bin Qais, hadirin sekalian, itu merupakan guru dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri banyak belajar
dari Imam Amr bin Qais ini. Kita perhatikan bagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri terhadap gurunya ini, Amr bin Qais. Boleh diperhatikan di chat Zoom. Saya mengirimkan di chat Zoom. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadirin sekalian, ulama pakar hadis nomor satu di kalangan tabiut tabi'in. Amirul Mukminin di dalam hadis. Artinya ulama jauh sebelum Imam Bukhari digelari Amirul Mukminin fil hadis, jauh sebelum Imam Bukhari lahir, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu lebih lahir duluan karena beliau zaman tabi'ut tabi'in. Dan guru Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah Amr bin Qais. Kita perhatikan hadirin sekalian, bagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri berkaitan dengan gurunya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, kata beliau tentang Amr bin Qais, gurunya, Amru ibnu Qaisin huwallazi addabani. Amr bin Qais merupakan orang yang mendidik saya. Allahu Akbar. Allamani qira'atal Qur'an. Beliau mengajarkan saya membaca Al-Quran. Artinya guru ngajinya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Guru qiraatnya. Wal faraid. Beliau ajarkan saya juga ilmu waris. Ilmu faraid. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, dan ini menarik hadirin sekalian. Wa kuntu atlubuhu fi suqihi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya biasanya mencari Amr bin Qais itu di pasar, tempat jualannya. Fa illam ajiduhu fa fi baitihi. Kalau saya tidak dapat Sufyan Amr bin Qais di tempat jualannya, di tempat dagangannya, maka pasti dia mungkin ada di rumahnya. Imma yusalli, mungkin Amr bin Qais lagi sholat, au yaqra'ul fil mushafi ka'annahu yubadiru amran yafutuhu. Atau beliau mungkin saja membaca di mushaf Al-Qur'annya, akan-akan beliau bersegera, beliau bergegas dalam sebuah urusan yang dia luput darinya. Artinya baca Qur'annya beliau itu sangat semangat sekali. Saking semangatnya seakan-akan baca Qur'annya lagi luput. Allahu Akbar. Artinya Amr bin Qais selain dari urus masalah duniawi di pasarnya, di tempat dagangannya, beliau juga itu dalam rumahnya beliau sholat, beliau baca Al-Quran, dan beliau mungkin menuntut ilmu, jelas. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, fa illam ajiduhu. Kalau saya tidak dapatkan Amr bin Qais di rumahnya, wajadtuhu fi masjidin qa'idan yabki. Saya pasti dapatkan dia, atau saya kadang dapatkan dia di masjid, beliau duduk sambil menangis. Allahu Akbar. Artinya beliau merenungi dosa-dosanya, beliau beriktikaf di masjid. Kita perhatikan bagaimana tawadhu'nya, bagaimana ibadahnya yang luar biasa dari Amr bin Qais. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wa ajiduhu fil maqbarah yanuhu ala nafsihi. Allahu Akbar. Dan kadang juga saya dapati guru saya ini, Amr bin Qais, beliau ada di pekuburan dan beliau meratapi nasib-nasibnya dan beliau meratapi dirinya. Allahu Akbar.
kita perhatikan kaum muslimin, bagaimana Amr bin Qais, ulama tabi'ut tabi'in, di saat pekerjaan duniawinya di tempat dagangannya lagi bekerja, kalau dia tidak bekerja, beliau lagi sholat, beribadah di rumahnya. Kalau beliau tidak ada di rumahnya, didapati sama Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi duduk di masjid lagi menangis. Dan kalau tidak didapat di masjid, beliau ada di pekuburan, beliau sedang meratapi nasibnya. Allahu Akbar. Maka perhatikan bagaimana kisah indah dari Amr bin Qais ini. Bukan sembarangan. Oleh karenanya hadirin sekalian, nasihatnya itu sangat indah. Bukan nasihat dari ulama belakangan. Apalagi nasihat dari kami. Nasihat yang paling menusuk hati itu adalah nasihat dari salafus saleh. Maka kita perhatikan hadirin sekalian nasihat dari Imam Amr bin Qais ini. Kata Amr bin Qais, hadirin sekalian, saya kutip di chat Zoom. Kata Amr bin Qais rahimahullahu taala, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, kata beliau, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang, bahagialah orang, senanglah orang bagi siapa yang memperbaiki jiwanya sebelum Ramadan. Allahu Akbar. Tuba, hadirin sekalian, di dalam bahasa Arab, para ulama menjelaskan ada 3 makna tuba. Yang pertama, makna dari tuba itu adalah nama dari nama-nama surga. Maka salah satu dari nama-nama surga itu ada namanya tuba, kata para ulama. Kemudian penafsiran yang kedua tentang kata tuba, tuba itu kata para ulama merupakan salah satu nama pohon dari nama pohon yang ada di surga. Itu merupakan penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga hadirin sekalian tentang tuba. Tuba itu kata para ulama adalah keadaan dan penghidupan yang baik. Artinya kehidupannya tenang. Kehidupannya indah. Yang pertama penafsirannya itu apa hadirin sekalian tentang tuba? Ada yang masih ingat? Silakan dibuka mikrofonnya. Apa pengertian dari tuba tadi? Itu apa Hasan. Jadi pengertian dari tuba itu yang pertama adalah salah satu nama dari nama-nama surga. Artinya perkataan dari Umar bin Qais adalah maksudnya adalah surgalah bagi orang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua adalah salah satu nama pohon dari nama pohon surga. Maka artinya tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan artinya pohon bagi surga, pohon dari surga bagi seseorang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Itu adalah penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga hadirin sekalian tentang tuba adalah kehidupan yang baik. Kalau kita tafsirkan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Artinya kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Bagi orang yang memperbaiki jiwanya sebelum Ramadan.
Maka ini adalah hadirin sekalian penafsiran dari Tuba, yang dimana secara umum artinya adalah keuntungan, artinya adalah kesuksesan. Oleh karenanya diartikan secara bebas, perkataan Amr bin Qais ini adalah tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Kesuksesanlah, keuntunganlah bagi siapa yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Ini adalah penafsiran yang umum. Artinya seseorang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seseorang akan mendapatkan kesuksesan yang besar ketika dia memperbaiki jiwanya sebelum masuk bulan Ramadan. Maka kenapa hadirin sekalian? Kenapa seseorang bisa mendapatkan kesuksesan jika dia bersihkan jiwanya sebelum Ramadan? Itu pertanyaannya. Kenapa seseorang mendapatkan keuntungan yang besar ketika dia memperbaiki hatinya sebelum Ramadan? Itu pertanyaan kita. Kenapa Imam Amr bin Qais mengatakan beruntung orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan? Ini yang jadi pertanyaan kita. Maka hadirin sekalian, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama besar di Masjid Nabawi, dalam salah satu pelajaran faedah beliau, mengapa seseorang itu mendapatkan keuntungan jika dia bisa memperbaiki hatinya sebelum Ramadan. Apa yang akan dia dapatkan, hadirin sekalian? Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada 3 yang dia dapatkan ketika dia memperbaiki hatinya di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Artinya sebelum masuk hilal di 1 Ramadan, jauh sebelum itu, atau ketika mendekati bulan Ramadan, dia sudah membersihkan jiwanya. Apa hal yang dia bisa dapatkan ketika dia masuk di bulan Ramadan? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hadirin sekalian, yang pertama, dia akan memperoleh kemudahan di dalam beramal di bulan Ramadan. Orang yang membersihkan jiwanya, orang yang memperbaiki hatinya, dia akan memperoleh kemudahan dalam beramal. Percuma seseorang belajar fikih yang besar, belajar hukum ini, sunnah ini, apa yang wajib ditinggalkan, apa yang harus dilakukan. Tapi ketika dia tidak memperbaiki hatinya, maka dia akan disusahkan, tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah dalam menghadapi Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Sulaiman Ar-Ruhaili, keuntungannya adalah dia akan mendapatkan semangat. Dia akan mendapatkan tenaga ekstra ketika dia beribadah di bulan Ramadan. Kenapa bisa, hadirin sekalian? Dengan memperbaiki hati, dia bisa mendapatkan semangat. Dia bisa mendapatkan tenaga di bulan Ramadan untuk beribadah. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW di dalam Arba'in, ya, Inna fil jasadi mudghah. Dalam sebuah jasad ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus hatinya, kalau bagus daging tersebut, maka bagus pula semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak daging ini, maka rusak pula seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Maka ketika orang membersihkan jiwanya di bulan Ramadan, sama artinya dia bersihkan semua badannya yang ada di bawah. Karena hati itu, kata Abu Hurairah, adalah raja. Dia bisa memerintahkan semua pasukan-pasukan yang bernama anggota badan.
Al-qalbu huwal malik, kata Abu Hurairah. Hati itu ibarat raja. Maka ketika seseorang memperbaiki raja di dalam hatinya, maka secara otomatis pasukan-pasukannya bernama anggota badan akan baik pula. Sehingga dia mendapatkan tenaga dari hal tersebut. Itu yang kedua kata Syekh Sulaiman. Kemudian yang ketiga kata beliau, orang yang memperbaiki jiwanya, orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan, maka hambatannya dapat dihilangkan dengan pertolongan Allah. Seluruh kesusahan dia lalui akan dapat dihilangkan dengan pertolongan Allah. Maka tadi penjelasan Ustadz Asbullah tentang masalah orang yang bekerja di pekerjaan berat, kemudian dia tidak berpuasa. Maka boleh jadi hadirin sekalian bukan pekerjaannya yang berat, sehingga dia tidak berpuasa. Bukan karena masalah jobnya yang terlalu padat, sehingga dia tidak berpuasa. Boleh jadi hatinya itu dilumuri oleh dosa-dosa dan maksiat, sehingga dia tidak berpuasa. Boleh jadi hatinya itu dilumuri oleh dosa-dosa, sehingga puasa itu dia anggap berat untuknya. Para sahabat mendapatkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan pertama kali masuk bulan Ramadan berperintah puasa. Di tahun kedua Hijriah, puasa pertama. Di perang pertama yaitu perang Badar. Maka perhatikan hadirin sekalian, perang Badar, perang pertama kaum muslimin, itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi pada saat para sahabat melakukan puasa Ramadan. Tapi pernah kita dapatkan riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat mengeluh tentang hal tersebut? Atau ada yang buka sembunyi-sembunyi? Tidak pernah kita dapatkan. Karena kenapa hadirin sekalian? Hambatannya tersebut hilang. Kepayahannya tersebut hilang. Karena pertolongan Allah akibat dia membersihkan jiwanya. Akibat dia menyucikan hatinya. Maka orang yang memperbaiki jiwanya, orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan, dia bisa menghindari dan dia akan melewati hambatan-hambatan tersebut biiznillah. Karena bukan masalah pekerjaannya yang berat, tapi masalah keimanan dan kesucian hati yang ada dalam dada itu yang dipertanyakan. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun pekerjaannya, jika kesucian hatinya tersebut itu ada dan keimanannya ada untuk Allah, maka hambatan tersebut dia akan lalui dan dia akan lalui puasa dengan mudah. Tapi sebaliknya, seringan apapun pekerjaannya, seringan apapun job yang diberikan oleh atasannya, tapi ketika hatinya tersebut dikotori dengan hal-hal yang mengotorinya, maka hati tersebut tidak akan mampu dan jasad tersebut tidak akan mampu untuk berpuasa. Dan ini kaidah kehidupan besar. Oleh karenanya hadirin sekalian, di penutup ini, kita akan membahas apa-apa saja dan bagaimana cara seseorang untuk memperbaiki jiwanya. Apa-apa saja kiat bagi seseorang untuk memperbaiki hatinya. Dan ini adalah menjadi pembahasan kita dan pembahasan penutup kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah cara membersihkan jiwa. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, dalam memasuki bulan Ramadan, kata beliau adalah bertobat dengan benar. Dia bertaubat kepada Allah dengan benar. Dan cara yang paling terbaiknya adalah dia akui dosa-dosanya tersebut. Dia akui seluruh kesalahan yang dia lakukan. Dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan mengakui dosa-dosanya. Ya, sebagaimana doa-doanya para nabi dengan pengakuan dosanya. Seperti doanya Nabi Yunus misalnya. Di dalam surah Al-A'raf kata Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah zalim sama diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti jadi orang yang merugi. Itu adalah pengakuan yang indah. Maka kita bertaubat dengan benar. Salah satu bentuk bertaubat yang benar adalah dengan mengucapkan sayyidul istighfar dan merenungi maknanya. Penghulu segala istighfar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sayyidul istighfar tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayyidul istighfar, penghulu semua istighfar, bosnya semua istighfar. Kata Nabi, anta rabbi, wahai Allah, engkaulah Rabb saya. Wa ana abduka, dan saya itu adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau menciptakan saya ya Allah. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya berada pada perjanjianmu semampu saya. Saya terikat sama perjanjian kepadamu semampu saya, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepada engkau, ya Allah, dari keburukan-keburukan yang saya lakukan. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Abu laka bi ni'matika layya. Saya mengakui nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu laka bi dzambi. Dan saya mengakui dosa-dosa saya, ya Allah. Faghfirli, maka maafkanlah saya, Allah. Ampunilah saya, Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain dari engkau. Allahu Akbar. Ini merupakan pengakuan dosa besar. Pengakuan dosa yang sangat besar. Pengakuan yang sangat indah. Dari para nabi, baik dari Nabi Yunus, ataupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang pertama agar kita bertobat dengan benar, hadirin sekalian, yang pertama adalah i'tiraf, mengakui dosa-dosa tersebut. Maka tidak bisa kita bertobat dengan benar kalau saya tidak mengakui dosa-dosa kita banyak. Maka itu yang pertama, dia bertobat dengan benar. Dan yang kedua, yang terakhir, cara seseorang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya sebelum Ramadan adalah niatnya yang jujur. Dia bertekad yang sangat kuat. Sebelum masuk Ramadan, dia niatkan di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan memiliki tekad yang sangat luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "In tasduqillah yasduqka." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Allah akan memberikan semua apa yang engkau mau. Allah akan mewujudkan apa yang engkau harapkan. Kalau kamu jujur kepada Allah. Yang jadi masalah, hadirin sekalian, ketika kita masuk bulan Ramadan, hati kita itu bersamaan dengan itu tidak ada tekad kita sama sekali di dalam menghadapi bulan Ramadan. Maka seseorang yang jujur di dalam hatinya, seseorang yang benar di dalam niatnya, maka pasti akan dia menghadapi kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka itu, hadirin sekalian, tentang dua cara membersihkan jiwa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, seseorang itu bertaubat dengan benar, dan dia bertaubat dengan apa yang dia sanggupi,
Lalu cara yang bertobat yang paling baik adalah pengakuan dosa-dosanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia niat jujur di dalam hatinya dan dia bertekad kuat untuk melaksanakan hal tersebut. Ketika seseorang memiliki niat yang jujur, ketika niatnya tersebut hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah seluruh halangan-halangan tersebut, seluruh ibadah-ibadah yang akan dia dapatkan, akan dia mampu laksanakan. Karena kenapa hatinya telah bersih, jiwanya telah indah, sehingga mampu dan bersiap untuk menghadapi segala macam amalan di bulan Ramadan. Allahu Ta'ala alam bisawab. Saya kira itu dari kami, hadirin sekalian. Allahu Ta'ala alam bisawab. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, datangnya dari diri pribadi saya. Saya kembalikan kepada Ustazuna Abdullah Ramadan. Tafadhal Ustaz.